Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para dusana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan ke awak bersama hari demi hari yang awak lalui. Tidak akan pernah luput dari nikmat yang Allah curahkan ke awak. Maka sebagai hamba yang beriman, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan ke awak di mana beliau selalu mengucapkan alhamdulillah. Jika yang datang kepada beliau yang disenangi hati, beliau mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang datang kepada beliau yang kurang disenangi hati, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Hidupnya kita di dunia dengan menghambakan diri kita kepada Allah, itu merupakan nikmat, sehingga hidupnya seorang mukmin lebih rancak dan lebih elok daripada meninggalnya seorang mukmin. Pada itu, karena seorang mukmin yang masih hidup, ia masih bisa beribadah kepada Allah. Pahala-pahalanya masih bisa tambah-tambah. Berbeda dengan orang yang meninggal, amalannya langsung tak putih. Dia putihnya ongok di badannya, dia putihnya nyawuk di badannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin." Kalau seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus, kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, dan ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakan. Salat berikan salam semoga dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama telah kita ketahui, beliau itu adalah suri tauladan awak. Maka hendaklah selalu kita jadikan beliau sebagai contoh awak yang awak praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dusana pandangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencontoh kepada yang sudah, membiak patuah kepada yang mana. Itu adalah ungkapan yang selalu kita dengar dari patuah-patuah, dari adat awak. Dan itulah yang sebenarnya. Pada itu, mencontoh kepada yang masih hidup. Orang yang masih hidup, indah aman, tidak ada yang menjaminnya untuk terjaga dari fitnah. Terkadang awaklah sangko ini orang elok, tahu-tahu di belakang awak tahu nyunyu pengicuh. Tak bisa kita jadikan ini sebagai contoh. Tapi contohlah kepada yang sudah. Contoh kepada yang sudah itu maksudnya
sebaik-baik contoh yang kita jadikan contoh adalah Rasulullah SAW, atau sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, orang-orang yang mereka lah mengambil ilmu dari Rasulullah SAW dan dirikan Rasulullah SAW yang mereka sudah meninggal dunia. Maka di dalam kitab agama, yang mana agama adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yang kita tidak akan bisa menjauh dari agama. Kehidupan kita yang kita lalui dalam hari demi hari itu tidak mungkin kita menjauhkan diri kita dari agama. Karena kehidupan kita itu adalah hendaknya diwarnai dengan agama. Maka kalau kita lihat ulama-ulama kita yang telah terdahulu, ketika ingin membahas satu ungkapan atau satu permasalahan, seperti Imam Ahmad ingin mengatakan, hal man sabaqaka fi hadzal qaul. Kata beliau, ada ndak orang dahulu yang telah mendahului kau untuk mengucapkan perkataan itu? Artinya apa? Kita iko yang datang belakangan, hendaklah ia mencontoh yang kena sudah. Untuk apa gunanya? Agar kita iko indak terlapih dari ikatan, indak keluar dari jalur, sehingga jalur kita untuk menuju kepada tujuan yang telah digariskan akan mudah kita capai. Tapi kalau seandainya kita berlapih, indak mencalik kepada yang sudah, biasanya acuk kita gagal. Kalau seandainya dalam kehidupan kita sendiri awak mencalik kepada yang sudah, mengambil pelajaran daripada orang-orang yang berpengalaman, untuk gunanya, agar kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'min la yudlab fi juhrin marratain. Seorang mukmin itu indak pantas kalau seandainya inyo kanai sangit, ya, oleh ula atau kelajengking, ya, dari satu lubang yang sama 2 kali. Artinya seorang mukmin kalau inyo jatuh hanya sekali jatuh hanya, dan inyo mengambil pelajaran dari hal itu. Mengambil tuah karena yang manang. Yang manang tentu adalah orang yang selalu ditopang oleh dasar-dasar yang kuat. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, dalam beragama, maka tentu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang kita, orang Minang, ini adalah orang yang Masya Allah sangat melakukan logika yang Allah berikan kepadanya untuk gunanya untuk menimbang-nimbang, dan itu adalah satu yang tampak benar, yang jaleh benar bagi masyarakat kita. Satu hal yang sangat syukur kita adalah banyak di antara masyarakat kita ikut, tidak hanya ikut-ikutan, indah ikut-ikut kama orang itu situ awak, kaili orang kaili awak, kemudian orang kemudian awak, indah. Akan tetapi banyak di antara kita memakai logikanya, ya, istilahnya lain masuk ayamnya tu indah. Jadi dicaliaknya dulu, karena Allah Subhanahu Wa Taala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada ini logika untuk berfikir, mencontoh kepada yang sudah, berguru kepada yang gadang. Sebagaimana yang dikatakan pepatah, kepenakan barajo ke mamak, mamak barajo ke pengulu, pengulu barajo ke mufakat.
mufakat barajo kanan bana, bana berdiri sendirinya. Sebelum datangnya agama Islam, bana berdiri dengan sendirinya. Yang dimaksud dengan itu adalah kebenaran itu basanda inyo kepada logika. Apa itu logikanya? Alua dan patut. Lai patut dilakukan bagiku, lai aluanyo, lai jalurnya iko, atau indak jalurnya. Maka Allah Subhanahu wa taala magih kepada awak alat-alat untuk kita berfikir dengan elok. Apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Pandangan, penglihatan dan hati. Itu adalah alat-alat kita untuk berfikir, mencari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 87. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah lah yang telah mengeluarkanmu dari parui ibumu. Yani maksudnya adalah dari rahim. Ba'a keadaan awak ketika kita dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu awak. La ta'lamuna syai'a. Kalian indak tahu sama sekali. Indak ada di antara kita yang ketika inyo belaya langsung nyo tahu seluruhnya, indak ada. Indak ada di antara kita yang laya langsung nyo bisa mengecek. Kecuali nan ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 bayi yang ketika inyo waktu masih bayi inyo bisa mengecek. Selebih dari itu dah ada. Awak pada umumnya ketika melaya, ketika kita laya, yang keluar dari awak adalah tangian. Kaum muslimin dan muslimat dusana pandangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu keadaan awak, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan bagimu, Allah agihkan kau as-sam'a, pandangan, wal absara, pencalian, wal af'idata, hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 yang tadi itu adalah alat untuk kita berfikir, alat untuk kita mendapatkan kebenaran yang kita katakan tadi, bana berdiri sendirinya. Kebenaran yang bana itu setelah kita tahu dengan agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kau agama Islam, maka yang bana itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dapatkan? Yani di Al-Quran. Maka Al-Quran merupakan kebenaran yang mutlak, bana yang mesti betul-betul bana, yang tidak bisa kita ragukan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, jangan menjadi awak ragu-ragu. Kalau kita mengatakan kebenaran itu adalah dari Al-Quran dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bana yang mutlak, maka tiada lain bagi itu
kita harus tunduk dan patuh kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Seiring dalam apa yang ada dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada awak untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka otomatis ketika kita mengatakan adat bersandi syarak, syarak bersandikan kitabullah, maka kitabullah itu meliputi Al-Quran dan penafsirannya, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Sebab awak lalu dikatakan orang yang mengikuti Al-Quran, kalau seandainya kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pada itu, karena Allah memerintahkan kepada kita banyak ayat yang menyuruh kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Malahan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, berarti Allah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu apa itu yang bana, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, terkadang di masyarakat awak, memang terkadang yang bana itu agak sulit gitu untuk menegakkan ba'ad itu. Sebab banyak orang yang terkadang saketik terganggunya dengan kebenaran yang datang itu. Tapi kalau sebenarnya kalau kita mengikuti alu aja patuh, yang itu merupakan adat dari awak. Sebenarnya orang Minang lah yang dahulu, yang lebih kuat, yang lebih capek, membuka hatinya, membuka pikirannya, membuka telingunya, mencalik dengan matanya dengan kebenaran yang ada di hadapannya. Inyo ambil, inyo lakukan. Kenapa? Karena logika mengatakan tidak ada alasan awak untuk menolak kebenaran itu lagi. Pandangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengatakan orang yang menolak kebenaran itu digolongkan kepada orang sombong. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Indak masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada terdapat rasa kesombongan sebesar biji zarah. Ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ambo pengen sepatu yang rancak, baju ambo ingin baju rancak, penampilan ambo penampilan yang baik." Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya orang yang indah, memakai baju yang baru, itu tidak dikatakan sebagai orang yang sombong. Tapi siapa yang sombong itu? Nabi SAW mengatakan, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah yang dinamakan dengan sombong. Maka berbalik awak kembali bahawa mufakat barajo kanan bana berdiri sendirinya, dan bana itu adalah yang sesuai dengan alu aja patui, dan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu seluruhnya adalah sesuai dengan alu aja patui, dan itu sesuai dengan logika. Oleh karena itu ulama mengatakan an-naqlus sahih
yuwafiqul aqlis sahih. Nukilan atau dalil yang sarih, yang nyata-nyata, jelas, sahih dan jaleh. Inyo tidak akan bertentangan atau inyo selalu sesuai dengan akal yang sehat. Dusana pandangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang ada dalam Al-Quran, tidak ada alasan awak untuk menolaknya. Walaupun itu kadang-kadang baik dia. Cara untuk meringankan apa yang terkadang keinginan awak tidak sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Ia adalah dengan menambah keimanan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita membaca Al-Quran dan banyak kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Buat tadabburi sehingga bertambah keimanan awak setelah kita membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran sangat banyak dikecian bahwasanya kaum-kaum para nabi dan rasul yang mereka itu diutus ke kaumnya, banyak tantangan dari kaumnya. Kaumnya kadang-kadang mengecewakan. Kami ikut adat istiadat dari nenek moyang kami silah. Ya? Apabila dikatakan kepada mereka, mari kemari kita mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, kaumnya mengecewakan. Cukuplah kami mengikuti apa yang kami dapat nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang kami itu tidak bakar dan tidak memahami. Sebenarnya kalau kita ikut kembali balik kepada logika, alu je patui. Hendaklah kita lebih krisis, mengkritiki, lebih kritik, mengkritisi apa yang ada sebenarnya. Kalau seandainya yang tidak sesuai dengan alu je patui, maka sebaiknya kita adalah meninggalkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum terjadi penyesalan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul kepada setiap kaum, laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul. Apa ajakan rasul itu? An ya'budullah, ibadati Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Di sana pandangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuba kita lihat dalam surah Al-Mulk. Surah yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala menjalian kawat ba'a kondisi orang-orang kafir. Dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala firman, walilladina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, mereka itu mendapatkan azab jahannam. Wa bi'sal masir itu adalah saburuk-buruk tampek balik awak. Saburuk-buruk tampek tinggal. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka itu dilemparkan, dicampakkan ke dalam api neraka itu, sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Orang tadi yang dicampakkan tadi mendengar api neraka itu, ya, suara yang mengerikan.
Dan api itu dalam kondisi membara, bergejolak. Takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir meledak api neraka itu. Kenapa? Karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang yang dicampakkan ke dalam api neraka itu, maka penjago-penjagonya mengatakan, tidakkah datang kepada kalian nadhir, orang yang memberikan peringatan? Rasul dan ulama setelah Rasul tidak ada. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama, ya, yang mana mereka itu adalah warasatul anbiya, pewaris-pewaris Nabi. Orang Minang mengatakan, ya, ulama itu, buya-buya itu adalah suluh yang akan menerangi awak. Karena awak akan bertanya tentang agama awak, akan memperjalih dalam agama kita. Bukankah tidak ada orang-orang yang memberikan peringatan kepada awak? Apa jawapan mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Sungguh Allah datang kepada kami itu orang yang memberikan peringatan. Ustaz yang memberikan peringatan, tuanku yang memberikan peringatan, sang guru yang memberikan peringatan. Menasihati hawa dari perbuatan, jangan melakukan dosa, mengingatkan awak di dalam melakukan kewajiban-kewajiban awak, mengingatkan awak untuk menjauhkan diri awak dari perbuatan syirik, dari perbuatan maksiat, mengajak awak kepada kebaikan, solat berjamaah, dan yang lainnya. Lah datang kepada awak an-nadhir, orang yang memberikan peringatan. Apa katanya? Fakadzabna, kami pun mendustainya. Ba'ade awak. Kadang-kadang ada orang yang membawakan ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, awak tuduh ini orang sasi. Awak tuduh ini orang yang membawa ajaran baru di awak. Sebenarnya itu bukan baru. Bade baru di awak. Orang ketika ada berita kepada inyo, boleh jadi inyo ingkari. Inyo mengingkari itu dek karena inyo tak tahu. Ya? Kan awak tadilah wasabuan. Baso awak lahir di permukaan bumi itu tidak tahu sama sekali. Nah, ketika yang menyampaikan itu seorang memberi peringatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, awak merasa itu yang baru. Akan tetapi kalau kita tahu yang disampaikan itu Al-Quran dan Sunnah, iyo tidak sepantasnya kita untuk menolaknya. Orang-orang kafir tadi mengatakan, datang kepada kami nadhir, Rasul, tapi kami mendustainya, kami tolak ajarannya, kami jauhi, malah kami tuduh dengan macam-macam. Ya, wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Apa katanya? Kami pun mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun juga. Agama kau tak ada lain yang apa yang awak dapat answer dari nenek moyang awak dulu. Ya. Lalu apa kerjanya? Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Ya. Jadi apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu, nah tadanga di awak sebagian keteknya, ya, sebagian ketek dari atau sebagian ketek dari masyarakat awak ada juga kita mendengar
awak ajaknya kepada Al-Quran, awak ajaknya kepada hadis Rasulullah, kita ajaknya kepada agama yang baik, tapi dituduhnya awak sebagai aliran sasik, ya, dituduhnya awak dengan bermacam-macam tuduhan. Itu dusana pandangan. Janganlah awak merasa sedih, jangan pula awak merasa heran. Ada itu orang yang bersikap seperti itu lah ada nenek moyangnya seperti dahulu. Seperti itu juga yang dilakukan mereka kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Cubalah baca Al-Quran, cubalah simak kisah-kisah para nabi dan rasul. Ketika datang kepadanya wahyu, kemudian you ajak masyarakatnya kepada wahyu yang telah diturunkan kepada itu. Ya, malahan masyarakat-masyarakat dari para rasul dan nabi itu melecehkan para nabi, yang menuduh nabi dan macam-macam. Ada yang dikecian gilo, ada yang dikecian tukang sihir dan lain-lainnya. Sehingga kita caliat masyarakat yang tadi itu kurang maunya menerima, inyo menutup telinga. Diajak pengajian dan namuah biko jatuh. Ada datuk suruh ajak ke masjid. Badan kedatang masjid itu orang baca janggu sadonya. Itu perlu hati-hati wak dalam ucapan itu. Ya. Jangan datang penyesalan kawak nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk tadi dalam ayat berikutnya? Wa qalu, ikut datang penyesalan. Inyolah masuk dalam api neraka. Inyolah mengakui bahawa Allah ada datang orang yang memberikan peringatan kepada inyo, tapi mereka mendustainya dan malah dituduh inyo adalah yang memberikan peringatan itu adalah sasik. Penyesalan datang belakangan, ya. Kalau penyesalan datang depan itu ada perencanaan. Tapi kalau seandainya penyesalan pasti datang belakangan. Apa yang terjadi? Waqalu, mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka tu berkata, sekiranya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni api neraka yang menyala-nyala. Ya. Tidak termasuk penduduk api neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Tetapi jauhlah mereka itu dari rahmat Allah, atau jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Lain dari orang, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa rizqun karim wa rizqun wa ajrun kabir. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takutnya kepada Rabbnya, ya, bil ghaib, dan berimannya dan takutnya dalam hal yang ghaib, lahum maghfiratun, mereka itu mendapatkan pengampunan, dan ajrun kabir, dan pahala yang besar. Kaum muslimat di sana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian ketek yang kita baca dari Al-Quran. Yang kita katakan tadi adalah, ya, bana berdiri sendirinya, yakni bana yang datang dari Allah, dan itu adalah yang kita bacakan dalam firman Allah yang mutlak benar, yang tidak bisa kita ragu-ragukan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Hudal lil muttaqin, terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bagi kita yang sudah tahu dan Allah berikan kepada kita logika untuk berfikir yang lebih mengerti dengan di awak, ada awak masing-masing. Awaklah yang akan introspeksi diri awak. Sudahkah kita mengikuti yang mana? Kemudian sudahkah kita mencalik dan mencontoh kepada yang sudah memahami Al-Quran dan Sunnah. Ia harus kita fahami. Cara kita memahaminya, kita carilah pemahaman orang adalah sudah. Para sahabat, mereka menerapkan agama itu. Mereka lah yang paling betul memahami Al-Quran dan Sunnah. Ada itu. Kerana pertama, hati mereka yanlah suci, yang dipilih oleh Allah sebagai menemani Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah bahasa dengan bahasa mereka. Pada zaman mereka, alun ada kesalahan-kesalahan di dalam bahasa Arab lain. Ya, bahasa mereka adalah bahasa yang fasih. Maka mereka lah yang paham dengan dialek-dialek yang ada dalam bahasa itu sendiri. Kalau kita lihat misalkan, ada orang yang bukan Minang, tapi dia mengerti seketik-seketik bahasa Minang. Yang mana di antara bahasa Minang, alun takalam, alun takil adalah takalam. Lah tahu jantan betina ni. Ya. Ada bahasa-bahasa sindiran. Dan itu tidak bisa dipahami kecuali orang yang terbiasa. Maka walaupun ada orang yang tahu dengan bahasa Minang, tetapi ini bukan orang yang berkecimpung di Minang, makanya sulit untuk bisa memahami yang dengan pemahaman yang betul. Ya. Begitu juga dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Para sahabat, mereka itu adalah orang yang hidup di tengah-tengah Rasulullah SAW, hidup di tengah-tengah turunnya Al-Quran, dan Al-Quran dan Sunnah berbahasa dengan bahasa mereka. Mereka lah yang paling paham dengan maksud dari bahasa itu sendiri. Maka agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, kita mencontoh kepada Rasulullah. Ya, mencontoh kepada Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat, dosana pandangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita yang telah dijadikan sebagai slogan di tempat kita, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, adat mengatur, syarak mengatur, adat memakai. Ya, maka kalau itu betul-betullah tapik sebenarnya. Tinggal awak menjalankan. Yang dimaksud dengan kitabullah itu adalah Al-Quran. Seiring dengan di situ ada Sunnah Rasulullah SAW. Pada itu, kalau kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan benar, kecuali harus kita kembali kepada Sunnah Rasulullah. Sunnah itu artinya apa? Sunnah itu adalah adat kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Itu sangat pandangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat, bermanfaat kepada hamba yang menyampaikan, dan bermanfaat juga kepada dosana pendengar dimanapun berada. Ini Pak, saya ada bertanya. Jadi di sebelah rumahnya itu mangga gitu. Jadi ada tetangga itu yang pilih mangga itu, saya bilang ada
saya bilang. Emang yang punya nggak ada, Pak. Yang punya itu memang nggak ada di sini. Terus saya bilang sama maknya, anak awak ngambil orang punya, saya bilang. Kayaknya dia tak mau terima gitu, Pak. Iya. Dan saya tuh nak jadi tegur-tegurnya lagi. Jadi kayak mana sikap saya, Pak? Iya. Saya pun mampu menerapkan kebenaran itu supaya anaknya itu jangan kayak gitu. Kan tak baik saya ngambil orang punya. Iya. Jadi saya permisi dengan yang punya. Memang yang punya jarang-jarang kesini, kadang-kadang anaknya di sini. Tapi memang tidak selalu, tidak sering gitu. Jadi kayak mana tu Pak sikap saya? Kalau dia tu tak pernah bagi negara saya itu negara dia tapi dia tak mau. Ya. Itu aja saya tanya Pak ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Ibu lakukan itu merupakan satu bantuan yang rancak amar ma'ruf nahi munkar. yakni mencegah dari mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Iyo Ibu, kadang-kadang ketika kita melakukan satu perbuatan yang baik, ada orang yang menerimanya, ada orang yang tidak menerimanya. Maka hendaklah kita harus bijaksana setelah kita melakukan satu perintah atau larangan. Oleh karena itu Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu hendaklah dia memiliki 3 syarat. Yang pertama ilmu, yang kedua lemah lembut, yang ketiga adalah bijaksana. Ilmu inyo sebelum dia memerintah dan melarang. Lemah lembut inyo ketika inyo memerintah dan melarang. Bijaksana inyo setelah inyo memerintah dan melarang. Ba'ada itu harus berilmu sebelum memerintah dan melarang, agar tidak salah inyo di dalam memerintah dan melarang. Kalau inyo tidak berilmu, jangan inyo memerintah kepada yang buruk, ya, mencegah daripada yang baik, kan terbalik jadinya, sehingga inyo jatuh kepada kesalahan. Ba'ada inyo harus lemah lembut ketika inyo memerintah dan melarang. Boleh jadi orang yang kadang-kadang bahasanya itu ada orang yang tidak menerima bahasa itu. Ya, inyo maksudnya elok, tapi mungkin bahasa itu yang kurang baik, atau cara awak tadi yang kurang baik. Nah, disitulah diminta kepada awak untuk berlemah lembut. Diibaratkanlah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada dokter yang ingin mengubek pasien. Tentunya harus lemah lembut agar pasien itu bisa menerima dan bisa berubek. Tapi kalau seandainya dokter iko pemberang, ya, ketika awak nampaknya pasien lah berulang-ulang kali, ada yang ngecen, badan datang apa ibu kemari balik, ya, kasar inyo mengejek, maka inyo tidak akan bisa diterima oleh pasien. Begitu juga dengan seorang guru. Kalau guru kasar, murid inyo tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh guru. Begitu juga dengan orang yang memerintah kepada yang baik, mencegah daripada yang buruk. Hendaklah inyo dengan cara lemah lembut. Nah, bijaksana setelah terjadi memerintah dan melarang. Ba'ada harus bijaksana. Sebab orang yang kalau melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu boleh jadi terjadi setelah itu efek pro kontra. Kalau pro seluruhnya senang awak, tapi kalau yang kontra risau awak. Kalau awak indak bijaksana, mungkin kita bisa jadi frustasi. Maka oleh karena itu kita harus bijaksana. Kisah apa yang ibu sampaikan tadi, ibu dengan bijaksana, dengan lemah lembut melarangnya, kiranya tidak diterima oleh orang tuanya, mencari anaknya mencuri, ditegur oleh awak. Akhirnya balik orang tuanya tidak namuhnya tegur siapa jawab.
perlu kita ketahui, Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa 3 layalin. Indak halal bagi seorang muslim inyu ndak tegur sapu dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Indak halal tu. Saudaranya mana? Saudara ada yang mengatakan saudara kandung, ada yang memahami saudara se-Islam, seagama, seakidah. Indak halal. Sehingga kalau ketemu, yang ikut membelakangi kau, yang ikut membelakangi kau. Lalu kecik Nabi SAW, orang yang paling baik di antara keduanya itu orang yang memulai salam. Kalau ibu acok menegurnya, lah ibu tegur tapi inyo diam se. Ibu mengecek Assalamualaikum, inyo diam saja. Ibu adalah orang yang terbaik. Inyo yang ndak namuh basapuan Jawa, inyo adalah orang yang tidak baik. Ya, orang yang tidak beruntung. Karena Nabi SAW telah mewanti-wanti, ya, baso jan ndak boleh orang mendiamkan, ndak terus apa melebihi dari 3 hari. Nabi kita Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita, beliau mengatakan, la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan kalian saling membenci, jangan pula kalian saling hasad dan dengki, jangan pula kalian saling membelakangi, jangan pula saling memutuskan hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah sebagai hamba Allah yang bersaudara. Upaya ibu untuk berusaha mengecek ju orang yang tadinya nyu tersinggung, yang manuni awak adalah elok, untuk majan anaknya jangan teraja untuk melakukan seperti itu. Maka kita harus bijaksana berlapang dado, kita tetap menegurnya, kalau perlu agih hadiah. Terkadang hati itu nyo kan bisa luluh dengan diberikan hadiah. Wallahu ta'ala. Ya. Bakatnya modeliko buya. Buya baa menanggapi orang yang mengecekan, bagamoko biasa-biasa selah, ndak usah berlebih-lebih. Ha, kami ko buya. Iya. Ya, ba tu buya. Ya betul. Sabananya kecek orang tu betul tu. Betul buya. Ya? Betul tu. Agama ko biasa-biasa saja berlebihan. Iya. Nah, kini kalau ada orang yang ketik mengatakan bakarajo tu biasa-biasa saja, ya, aja berlebihan. Tentu inyo akan menilai, ya, sesuai dengan ukuran inyo. Kalau orang ketik akan maitong, ya, atau orang yang sakit akan maitong sesuai dengan kadar inyo. Akan tetapi perlu kita ketahui, Allah menentukan dan Rasulnya sudah menentukan kepada awak apa yang harus kita lakukan. Ya, apa yang diperintahkan wak kerajaan. Iya. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Indah terlalu berlebihan wak. Ya, kecil Nabi, ya, kerajaan solat di masjid, gitu kerajaan. Nabi mengatakan jangan baduto, indah baduto. Nabi menyuruhan jujurlah, jujur awak. Iya. Allah mengatakan, ya, memerintahkan kepada Nabi dan orang mukmin tutui aurat, tutui aurat. Ya. Nah, Nabi mengatakan, Allah mengatakan dan mengharamkan minum khamar, ya. Lalu Nabi melarang kita minum khamar, indah kita lakukan. Ya. Nah, jadi itu namanya biasa-biasa saja. Apa yang dilakukan Nabi,
apa yang diperintahkan Nabi, apa yang ada dalam ajaran itu kita lakukan. Nah, kalau seandainya kita bawa di dalam peraturan, ya, dalam peraturan awak bekerja misalkan, masuk jam setengah 8, pulang jam 4. Ya, ada orang yang inyo betul-betulnya sesuai dengan peraturan yang ada. Masuknya jam setengah 8, jam 2 balainya istirahat, tidak terlambat seketik tiup. Ya, kemudian diisinya absen, baru taibo langsung ini absen, ditatangannya kalau inyo keluarnya, tangannya keluar, inyo harus cuti, inyo minta izinnya sabuan masukannya sore karena sesuai dengan peraturan. Apa namanya orang seperti itu? Itu namanya orang yang disiplin. Ya, banyak disiplin karena inyo mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Indak berlebihan dari peraturan itu. Tapi kalau seandainya dalam agama, apa yang dikatakan oleh orang kalau seperti itu, misalkan kalau nyo solat, Nabi menyuruh jagolah jangguik, dijagonya jangguik. Ya. Nabi menyuruh potonglah kumis, dipotongnya kumisnya. Nabi menyuruh solatlah ke masjid, solatnya ke masjid. Ya. Nabi menyuruh baca Al-Quran, bacanya Al-Quran. Itu namanya di awak apa orang tu namanya? Di orang awak ngecian, itu orang fanatik bana. Balabi-labihan. Tidak ada yang balabi-labihan. Ya. Tapi ketika awak mengecian fanatik, itu hampir konotasinya sakit ada unsur negatif. Anda awak kecian, oh si A itu orang yang disiplin dalam agamonyo. Pai azannya, azan de masjid ditinggalkan kerajuannya, pai ke masjid. Itu fanatik atau orang disiplin? Ya, itu orang disiplin. Semuanya sampai kerajo, bunyi serini untuk pulangnya pulang, bunyi serini untuk masuknya masuk. Ya, maka itulah namanya orang disiplin. Maka apa orang yang beragama, ya biasa-biasa aja, tidak boleh ada tambah-tambah. Kalau seandainya hal yang sunat inyo barik-barikkan badannya sehingga inyo anggap itu adalah wajib, itu orang yang melampaui batas. Nabi melarang awak melampaui batas. Sesuatu yang sunat kita katakan wajib, maka itu berarti kita sudah melampaui batas. Janganlah kita melampaui batas. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Orang-orang sebelummu yang binasa, ya, hanya saja orang-orang sebelummu binasa disebabkan oleh ghulu, terlalu melampaui batas, memberat-beratkan dirinya dalam agama. Cara memberatkan diri dalam agama. Indah adu diajarkan oleh agama, inyo buek-buek. Iya. Itu namanya memberat-beratkan. Ya. Ada seorang di zaman Rasulullah, inyo bernazar waktu haji. Taga inyo di padang Arafah. Indah berpuasa dalam kondisi berpuasa dan kondisinya tagak indak duduknya do. Kemudian inyo di bawah terik matahari indak balindungnya do. Berpuasa. Apa kata Nabi? Indak. Suruh inyo duduk di bawah tempat lindungan. Suruh inyo berbuka, suruh inyo duduk. Orang yang tadi itu, itulah orang yang berlebihan. Indak ada diajarkan dalam agama, inyo buat-buat, itulah orang yang berlebihan. Tapi kalau orang ada yang diperintahkan di kerajuan, tidak ada yang diperintahkan tidak di kerajuannya, itu orang disiplin. Kalau disiplin, tentu sama-sama semuanya kita sama-sama menyokong. Wallahu a'lam. Ya, tapi awak kamaluruin pepatah ku ya. Tapi kan Buya mengatakan tadi, apa nanyo katakan kok kan batu ya, Nah, tak boleh awak beragama ko balabi-labi. Betul. Nah, kan cocok juga agama awak. Iya, kan? iya. Tapi nan dipahami dek masyarakat kita peribahasa ko Buya,
jangan sampai istilahnya kok solat saja, tidak boleh berlebih-lebih kok ya, atau dalam pandangan umum gitu tiba. Jadi itu balik kepada khawatir nanti penilaian awak. Contoh misalkan, kini ko terkadang awak taruhlah misalkan ada timbangan yang salah. Jadi timbang ko lah turun temurun kalau diwariskan, datang tukang kir, ya, tukang kir itu dikirnyo timbangan itu, tahunya ala Jawa untuk kurangnya. Ketika tukang kir meluruh balik, apa kata tukang yang punya apa namanya, yang punya timbang ko, aku yang biasa-biasa salah, ya, yang biasa-biasa salah. Kini yang mana yang biasa-biasa, ya, yang orang yang meluruhan balik, ya, atau dibiarkan orang tu yang kurang. Jadi yang biasa-biasa itu, ayo wak balian yang biasa itu kepada yang biasanya, ya, yang sesuai dengan aduan patut, ya, ini sesuai dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih banyak Bu ya. Mudah-mudahan masyarakat awak tidak salah memahami kalimat tadi itu Bu ya. Mudah-mudahan. Selanjutnya kita Bu ya masuk ke pertanyaan daripada ngakito nanti Pasaman Barat Bu ya. Iya. Dari Abu Ilham di Jambak Pasaman Barat. Jadi buatannya Bu ya, di nagari kita ko tasabui bana papatah na mengatakan syarak bakato adat memakai, tapi wak cari prakteknya kok tabalik Bu ya, batu. Iko sebenarnya awak ko lah tahu je. Awak lah tahu Nabi adalah orang yang suri tauladan yang baik. Tapi ada yang kurang cik di awaknya. Seketik saja. Seketik ya. Yang seketik itu adalah pengikutan awak yang kurang. Kalau ditambah seketik pengikutan awak, pas awak tu. Ya. Yani iyo yang jadikan suri tauladan tu iyo wat contoh hendaknya. Kalau indak ini menjadi slogan aja. Nah, kalau kita lihat adat bakato, syarat bakato, adat memakai, itu sangat bagus bana. Lah cocok lah tapek para pendahulu awak, ya, ketika di Bukit Marapalam inyo mereka bersepakat, ya, itulah tapek bana. Yani apa yang diperintahkan oleh agama itu yang kita jalankan. Itu yang adat awak. Itu yang adat awak. Nah, sehingga orang mukmin itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Indah ada bagi seorang mukmin laki-laki, indah juga mukmin perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu keputusan, inyo memilih keputusan yang lain dalam urusannya. Tabiatnya orang mukmin sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi banyak sami'na wa asayna. Apa istilahnya bahasa awaknya sami'na wa asayna? Sami'na kalau bahasa letterleknya kami mendengar, asayna kami mengingkari. Tapi secara praktiknya makna sami'na wa asayna itu iyon kecilnya laluan kecil awak. Ya. Lah iyon kecilnya yo ada enggak? Iyo gitu. Tapi yang awak juga nak berjalan. Nah, jadi kalau ingin awak beragama dengan baik sesuai dengan apa yang telah dicetuskan oleh pendahulu-pendahulu awak, adat bersendiri syarak bersendiri kitabullah, syarak bakato adat memakai, iyo kita harus berlatih mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kita lapangi dado kita untuk mengikutinya sehingga kita bisa melalui kehidupan kita itu dengan baik, menuju kepada akhirat kita sehingga kita bisa sukses untuk masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan jangan sampai terbalik, Mama. Jangan sampai terbalik.
Masuk kita kepada pananyunan selanjutnya Bu ya. Itu ada dari Abdurrahman di Balimbiang. Ada seorang terpelajar Bu ya mengatakan bahwasannya janggu itu hanya disunahkan di zaman Nabi untuk membedakan kafir dengan muslim dalam peperangan. Iya. Dan kini ko boleh untuk dicukur karena kita ko ndak berada sarang parang lain do. Iya. Apa ko pakatuan dan serupa ko lain bana Bu ya. Sepengetahuan awak, indah ada sama sekali dalil seperti itu. Ya. Nabi matuan u'ful liha waqsus syawarib wa khaliful majus. Nabi mengatakan u'ful liha, biarkan janggu itu, biarnya tumbuh. Ya. Waqsus syawarib, potong kumis tu. Khaliful majus, selisihilah orang majusi. Ya. Dalam riwayat yang lain, khalifu ahlal kitab, selisihilah ahli kitab. Ada itu, bawa selisih. Pertama, janggui itu adalah sunnah para nabi, dan Allah menciptakannya ada pada laki-laki. Ya. Kumis dan janggut sama-sama jenis rambut. Kalau dia tumbuh di atas bibir itu namanya kumis, kalau dia tumbuh di bawah bibir atau di janggut, di dagu, ini nama adalah janggut. Yang memisahkan antara keduanya hanya bibir. Tak jauh-jauh dah. Tapi disikapi berbeza oleh Nabi kita. Ya. Potonglah kumis, janggut biasa. Selisih kebiasaan. Ini kebiasaan orang yang Majusi atau kebiasaan ahlu kitab. Kebiasaannya. Apakah mereka indak berjanggut? Berjanggut mereka. Kalau laki-laki berjanggut, padusi indak berjanggut. Ya. Yang laki-laki itu berjanggut. Jadi orang kapianan paparang masuk Nabi dulu berjanggut juga. Berjanggut juga. Jadi berarti itu nak tapik. Enggak tapik, cuma kebiasaan mereka untuk mencukurnya. Oh, lainnya panjang apinya cukur. Cukur, kebiasaannya suka mencukur. Ya. Nah, Nabi menyuruh awak untuk menyelisih kebiasaan orang itu. Ya, bukan di dalam janggutnya, tapi menyelisih kebiasaan. Jangan ikut kebiasaan orang itu. Jadi bukan perkara parang indak parang. Bukan perkara parang atau tidak parang. Ya. Nah, kalau sampai kini masih itu kebiasaan ini. Kalau itu kebiasaan ini, sementara Nabi kita menyuruh untuk membiarkan janggut, mencukur atau memotong kumis, ya. Nah, maka berarti tetap kita memiliki identitas untuk menyelisih mereka dalam kebiasaan. Jangan ikut-ikut awak di dalam kebiasaan mereka. Berarti kalau itu awak nama cukur janggut kini lah mengikut budaya orang kafir tadi. Makanya kita identitas kita kadang-kadang ya deglobalisasi kuah. Ya. Terkadang terperendong terperendong awak. Nah, jadi apa namanya? Tentu awak mencari kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, ya, cinta kepada Allah, tentu tidak ada salahnya kita mengikuti Rasulullah. Nah, kita mengikuti Rasulullah, coba kita cari kini. Banyak anak-anak muda yang sangat sukanya dengan idola-idolanya dalam pemain-pemain. Ya. Apa yang dilakukannya? Bentuk kesukuan inyo kepada idola-idolanya, inyo kerajaan apa yang dikerajaan oleh idolanya. Rambutnya yang cat berwarna 10 ya, atau berwarna 3, yang samping kiri kanan yang dicukur, di atasnya tinggal seketik. Ya. Kenapa inyo lakukan? Inyo ingin membuktikan bukti cinta inyo kepada idolanya. Inyo ingin pula sarupo jonan inyo. Sementara kita tahu bana
Dan itu selalu kita ucapkan, marilah kita berselawat kepada suri tauladan kita. Ya, Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita tidak mengikutinya? Ya. Nah, jadi adapun di mana pun orang ada mengatakan itu gara-gara baparang mengikut dan gitu. Gampang ajunya Pak Abdurrahman. Tanya kepadanya di buku apa? Mana hadisnya? Le sahih atau tidak? Ya. Awak kan tadi alu aja patut. Ya. Lain masuk ke dalam logika itu. Kalau seandainya tidak ada dasarnya, kan cerita buat-buat banyak cerita yang bisa dibuat-buat. Ya. Nah, jadi itulah dasarnya. Maka kita, ya, selama kita sebagai seorang mukmin yang berusaha untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita berusaha, ya, walaupun orang lain, ya, sakit hati kau. Ya. Imam Ghazali ini mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan kunci kebahagiaan, Ya. maka hendaklah inyo mengikuti sunnah dan hendaklah inyo mencontoh Rasulullah SAW di dalam geraknya, diamnya, dalam cara inyo makan, cara inyo minum, ya. Karena Nabi SAW indah ada yang elok yang diketahui oleh Nabi yang bisa masukkan awak ke dalam surga kecuali Nabi lah tunjukan kau. Iya. Tidak ada yang buruk yang bisa memasukkan awak ke dalam api neraka kecuali Nabi telah memberikan peringatan kepada awak. Tinggal awak lain ingin awak mendengar atau indah. Ya. Nah, tinggal di situ lah. Hendaknya kita di syarat bakato adat memakai. Sehingga hendaklah kita memakainya. Wallahu a'lam. Ya, jadi di sana pandangan di mana saja barado kalau ada jawaban dari Buya kita tadi bahwasanya nan bajang wiko ndak lu ada hubungannya jo parang. Nah, jadi karena wiko lah merupakan identitas de awak sebagai laki-laki rasanya lain ndak barik pulo rasanya awak makainya. Kadang-kadang kan baik anak sungui nama panjangkan, anak jangwi nama potong kan begitu nanti jadi. Nah, jadi kalau bisa apa nanti kece endek di sana awak tadi kok Abdurrahman rasanya salah atau tidak tapik pada sasarannya. Ya, iyalah Bu ya. Kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya Bu ya. Di siku Bu ya yang mengatakan Bu ya tolong lagi nasihat wanita-wanita Minang. Kerana wak caliak kini wanita Minang ko indak mencerminkan wanita Minang dan wak caliak dari segi pakaiannya, pergaulannya. Mohon Bu ya. Iyo. Dusana pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padusi Minang adalah padusi yang sangat-sangat terhormat dan terkenal di mana-mana dengan etikanya yang tinggi, cara bergaulnya yang elok, pakaiannya yang apa namanya itu yang sopan, ya. Dan apalagi diiringi oleh apa namanya perintah dalam agama. Di sana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para anak mudi-mudi, para gadis, harapan dari orang tua, mari kita menjaga diri kita. Padusi kecil orang, ya, bagaikan piring atau galih. Kalau galih atau piring rata, indah ada orang kena membalinya. Kalaulah pecah, sulit untuk diketahukan. Tidak ada kan orang akan membalinya. Agama kita sudah betul-betul menghargai dan menjaga dan memuliakan, ya, para wanita sehingga betul-betul dijaga kehormatannya, betul-betul dilengkapi kebutuhannya, ya, sehingga Nabi memberikan motivasi kepada orang tua. Siapa yang memiliki 3 orang anak padusi, inyo jago, inyo gadangkan, inyo agia makan, inyo sabar, maka yang ketiga-tiganya itu akan bisa menjadi, ya, menjadi hijab dari api neraka, ya, menjadi hijab, ya, dan atau
atau penghalang nanti dalam api neraka. Nah, maka bagi kita orang tua, ya, hendaklah kita betul-betul tahu anak kita itu adalah buah hati awak. Kalau buah hati kita, tentu kita tidak sia-siakan. Jangan lapih inyo sebelum inyo patut itu dilapih. Inyo dilapih itu ketika kalau sudah ada orang kamu minangnya, lah jaleh kamu apa inyo, hendaklah kita lapih dengan baik. Kata Nabi SAW, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fit wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi aw fasad." Jika ada orang yang jika ada orang yang kalian sudah ridai agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Ya, ini maksudnya nikahkan orang tadi kepada anak awak. Kalau seandainya ada anak dia awak. Ya. Kalau indah di kerajaan, kata Allah, Nabi SAW, khawatir akan datang fitnah, cobaan, au fasadan, atau kerusakan. Ya, iyo kepada dusana-dusana yang mungkin tahu orang yang memfasilitasi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, itu hendaklah kita ingatkan ini kepada kita yang mungkin pelaku, apakah itu namanya payung-payung ceper, atau tampik-tampik duduk yang remang-remang, ya, janganlah awak perbuat itu. Sebab dosa awak awak pun ndak hidup di dunia saya dah, tapi hidup di dunia untuk akhirat awak. Kematian bukan segala-galanya, tetapi kematian awal dalam perjalanan yang panjang. Kalau awak fasilitasi itu, dosanya gadang ke awak menanggung dosanya. Ya, maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengajak balik, ya, padusi-padusi Minang kepada yang baik. Itu adalah peranan kita bersama. Peranan kita bersama. Yang pertama, orang tuanya. Ya, orang tuanya. Kemudian nenek mamaknya. Ya. Kini fungsi nenek mama hendaknya ya balik hendaknya. Ya, balik hendaknya mengingatkan keponakan dibimbing, anak di pangku. Ya. Nah, kemudian lembaga-lembaga masyarakat kita hendaklah melihat waktu kita fungsikan sesuai kalau kita cari dalam adat-adat kita. Kemudian pemerintah, dan pemerintah itu sangat penting sekali, ya, karena ulama mengatakan ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran. Maka diperlukan pemerintah yang tahu dengan Al-Quran, tahunya dengan agama. Karena agamalah sebagai konsep bagi kita untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan hidup di dunia ko. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk satu kampung itu beriman dan bertakwa, maka kami telah bukakan bagi mereka pintu-pintu berkah di langit dan bumi. Kalau orang Padang kau bertakwa dan beriman seluruh permasalahan ekonomi, permasalahan kemasyarakatan dan yang lainnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita banyak dosa, banyak bencana, ya, banyak krisis, banyak masalah, banyak permasalahan-permasalahan, maka oleh karena itu peranan dari pemerintah itu sangat tinggi, ya, dipikul oleh pemerintah. Maka oleh karena itu hendaklah pemerintah itu betul-betul tahu dengan apa yang akan dilaksanakannya. Dan ulama juga mengatakan pemerintah adalah cerminan dari rakyatnya. Apalagi kalau seandainya pada zaman kita sekarang zaman demokrasi, corak dari pemerintah itu tidak berubah dari masyarakatnya pengen kama. Kalau pengen masyarakatnya ingin dibimbing agama dengan baik, karena itu adalah solusi. Apalagi kita ikut adalah orang Minang, ya, dan kita adalah adat bersandi syarat bersandi kitabullah, syarat mengkata adat memakai, dan itu adalah
jalan keluar kita dalam permasalahan-permasalahan yang ada, maka tentu kita hendaklah berharap ya bahwa pemerintah kita tahu dengan agama yang bisa menjalankan dan bisa membentengi kota kita yang kita cintai iko dari bermacam-macam bentuk maksiat. Wallahu a'lam. Ya, jadi inti dari jawaban Buya tadi, indah jangan balapet tangan awak sadonya terhadap agaro wanita di negara awakku. Jadi mulai dari nenek mama sampai kepada pemerintah hendaknya menjalankan tugasnya untuk menjaga gadi-gadi Minang. Nah, iyalah Buya, kok sairi anjo apa yang Buya jadikan tadi Buya tentang ayat tadi itu kan. Iko ada pertanyaan dari Bapak Jasmir Rais kok Buya. Ini beliau sedang berada di Padang Panjang. Beliau mendagang di streaming kok Buya. Kata beliau, Allah datang musibah silih baganti di negara awak ko Indonesia tercinta. Ada gunung nama latui, banjir, tanah longsor dan lain-lainnya. Nah, salaku umat Islam ko Buya, apa nan sailoknya dilakukan agar musibah atau bencana indak tahu menimpa sesuai jotopi, mambil contoh kanan sudah, mambil tuah kanan mana. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak apa kita walaupun keluar kota tetap juga ikut memantau acara kita ya. Pertama, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, "Idza tabaya'atum bil 'ina wa taba'tum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian, kata Nabi SAW, telah berjual beli dengan cara inah. Jual beli cara inah itu adalah bentuknya jual beli tapi hakikatnya adalah riba. Dan kalian sudah ridha dengan pertenakan, ikut dengan ikua sapi, dan telah ridha dengan pertanian, sibuk dengan perkebunan dan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan jihad. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang itu tidak akan bisa Allah hilangkan ya, kecuali kita kembali kepada agama kita. Kehinaan itu tidak akan dihilangkan sampai kita balik kepada agama kita. Bencana itu adalah bagian musibah yang Allah timpakan kepada kita. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Indah ada bencana yang menimpa dirimu kecuali ulah tanganmu, dosa awak. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ada musibah itu datang kecuali disebabkan dosa, dan tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Maka masing-masing kita sebagai seorang mukmin hendaklah beristighfar kepada Allah, merubah diri, introspeksi diri. Indah dengan cara beristighasah bersama-sama, kemudian berdoa-doa bersama-sama. Indah masing-masing kita introspeksi diri kita. Masing-masing kita menjauhkan diri kita dari yang haram, korupsi kita tinggalkan, mengambil harta yang bukan hak kita tinggalkan, ya. Dan banyak lain hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Masing-masing kita introspeksi diri. Ambo, apa-apa dan ibu-ibu yang mendengar, ya, mari kita introspeksi diri kita. Kemudian kita tingkatkan ibadah kita yang banyak, beristighfar kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian, kalau seandainya seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia ini melakukan hal seperti itu, nyo tinggalkan perbuatan syirik, nyo tinggalkan perbuatan yang tidak ada contoh kala Nabi, ijan inyo membuat terlalu berlebihan dalam agama yang tidak ada dalam agama nyo buat jan itu yang dilakukannya, ya. Tetapi inyo biasa-biasa seh beragama, apa yang diperintahkan dilakukan, apa yang tidak diperintahkan tidak dilakukan. Itu yang namanya biasa-biasa dalam agama. Ya, surah solat ke masjid, pergi ke masjid solat. Ya, surah bersedekah, keluarkan sedekah. Surah kita zakat, kita keluarkan zakat. Nah, dalam agama kita lah jalan. Hendaklah kita kembali kepada agama kita. Kita laksanakan dengan baik sehingga kita betul-betul menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa
Dan insya-Allah dengan ketakwaan kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, ya, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak pernah terduga. Wallahu ta'ala. Yo, mudah-mudahan apa nak dijawab dek Buya tadi Pak Jasmine Rais mendapatkan perhatian di awak bersama untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari musibah yang terjadi kau ambil pelajaran dan awak sedang bantu di dalam menyelesaikan masalah. Yo kita angkat Buya pertanyaan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Aku dari Muaropada. Iyo, dengan siapa tuh Pak? Pak Bardin. Pak Bardin ya. Iyo Pak Bardin ya. Ya, silakan Pak Bardin. Itu Pak. Buya. Yo, Pak. Buya kita Muhammad Elvisa. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Pak. Kalau terlalu banyak dosa Pak Buya. Yo Pak. Banyak itu. Perhatian saja. Kalau macam yang peraturan, anak ikut tidak bisa dia perhatian Buya. Tadi tak bisa ikut Buya. Ya, betul Pak. Nanti tak bilang lah. Tidak bisa dia perhatian dari satu pantai itu bodoh-bodoh tu. Iya Pak. Pendek kok Pak ya. Iya. Akan tipu segala macam cobaan Tuhan. Awak ditanya ampun ke Tuhan, tapi kerana dan tidak baca ditanya anu juga. Ada ibarat caranya tu Buya. Dan tidak bersalah kerana itu Buya. Iya Pak. Iya Pak. InsyaAllah kita adukan Pak. Apa caranya tu? Tu apa awak tu? Katanya bocor tu lah ni ada lain. Iya Pak. Cuman Mbak nasihat kita gitu. Bayu. Itu kerana bayu itu banyak kanu. Jadi sudah tak banyak orang kira duit Buya labi kecil. Labi main ni Pak. Labi baik. Kita ampun ke Tuhan tu. Sama-sama Pak. Jauhilah kami dari babayau. Awak jauh dari babayau. Dosa lah segala macam di kerajaan. Iya Pak. Kadang-kadang maksiat di padian saja Pak Bardin ya. Begitulah Buya. Iya. Kita orang ini tahanan lagi dingin apa nak jadi terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Bardin Buya. Pak Bardin, terima kasih banyak. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dan iku adalah pesan kepada kita semua sadualah ya sadualah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Waspada kita terhadap bencana, fitnah, ujian yang indah menimpa orang yang melakukan kezaliman najub. Awak yang merasa elok, jangan awak merasa awak tidak akan dibawa lendong oleh musibah. Tidak. Allah mengatakan waspadalah, ya, waspadalah terhadap fitnah, ujian, cobaan, musibah yang indah akan menimpa orang melakukan kezaliman najub. Disikulah pentingnya kita bau-membau, sama-sama kita saling mengingatkan. Disikulah penting kita amar ma'ruf nahi munkar. Maka apa yang kita katakan tadi, seperti yang ada di pantai-pantai Padang, ya, yang ada pondok-pondok ceper dan yang lainnya. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah indahnya pantai. Banyak orang akan menikmati pantai, tapi kita yang berkeluarga malu awak membawa anak-anak ke pantai. Pada itu pemandangan yang indahlah menjadi buruk. Dek berdua-dua muda-mudi yang indah, suami isteri, indah mahraman, yang mereka lakukan tak apa-apa. Maka itu sebenarnya pertama tugas dari kita bersama, ya, tugas kita bersama, baik masyarakat yang ada di pantai
atau yang masyarakat yang ada yang berperan di dalam masalah itu. Ya. Rasaki Allah indah hanya dari pantai saya. Kita telah mengatakan tadi, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Kalau seandainya kita cari memang peranan yang kedua yang itu tidak kalah pentingnya setelah kita bersama-sama kok, adalah peranan pemerintah kita. Peranan pemerintah kita untuk betul-betul serius untuk menanggung itu. Karena siapa yang diberikan amanah oleh Allah, kalau seandainya ini tidak menjalankan amanah itu akan menggerogotinya nanti waktunya berjalan melewati sirat, jembatan. Maka kalau seandainya amanah ya yang telah kita pikulkan bersama, kita lah menunjuknya atau memilihnya, maka hendaklah orang yang telah memikul amanah itu menunaikan amanah itu dengan baik. Kehidupan kita sama-sama, siapapun yang hidupnya pasti akan dihisap seluruh amalannya. Nah, maka untuk di sini misalkan iduanlah, buatlah lampu yang tarang satarang-tarangnya. Kalau jatuh panjait bisa dicaliak, berarti tidak ada remang-remang lain. Kemudian buat fasilitas yang bagus, ya, kadai yang bagus, yang bisa, yang nyaman, orang yang menggalai dan orang yang membali. Kita jadikan pantai itu merupakan hak seluruh orang untuk menikmati alam yang Allah ciptakan, ya. Sebagaimana orang mengatakan, kalau alam pai ke pantai Padang, inilah ke Padang, lu ke Padang namanya. Ya. Tapi kini baanyo ke pantai Padang ini mencari hendak nyaman yo di sini. Iya. Maka oleh karena itu siapa nama tu? Pak Bardin. Mari kita bersama-sama. Apa yang di Muaro, di jembatan Siti Nurbaya, kalau malam minggu tu ya Allah Rabbi jo tu, ya, kondisinya di sini. Nah, jadi mari kita bersama-sama dengan cara lemah lembut. Kita ingatkan siapa yang bisa kita ingatkan, ya, dari masyarakat kita. Yang pertama, lingkungan awak, anak keponakan kita nasihati. Kemudian tetangga-tetangga kita ajak kepada yang baik, ya. Yang mana insya-Allah kita di Radio Rai berusaha bersama-sama untuk berupaya untuk memberikan kebaikan yang terbaik untuk dusana-dusana kita, khususnya di Kota Padang dan sekitarnya. Baandanya kita bisa beragama dengan baik, baandanya Allah bisa memberikan berkah, turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu dusana ya, pandangan seluruhnya, mudah-mudahan dengan kita bekerjasama bersama-sama mengingatkan berilmu awak dalam masalah apa yang kita lakukan, insya-Allah kita akan bisa lebih baik lagi. Dan tentu sebagaimana balik berkecian bahasa peranan pemimpin sangat penting sekali. Maka oleh kerana itu ia hendaknya awak berharap pemimpin awak yang berikut-ikut adalah orang yang beragama, tahu dengan agama, diajaknya hidupan masjid, balik awak ke surau, balik anak-anak awak ditanamkan agama yang baik, ya. Kalau seandainya agama yang kita tekankan, rasaki itu mengikut, ya, rasaki itu akan mengikut, pastilah, yakinlah, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatur seluruhnya. Maka orang yang ada agama ini bersemangat untuk hidup, ini bersemangat untuk beramal, indahnya meminta-minta. Karena dalam agama kita tidak diajarkan untuk meminta-minta. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat. Allah Taala. Iya, mudah-mudahan sana pandangan orang-orangan atau apa-apa awak yang nan bisa menangani apa nan dicamekan oleh Pak Bardin tadi, kau dapat yo bisalah menyelesaikan permasalahan nan yo camekan tadi. Nah, kalau lah di sekali lah pernah diumumkan kau dapat selanjutnya jangan sampai terjadi bulian dan indah awak inginkan tadi.
Kau dapat Pantai Padang tu yo berhasil ndak nyo bisa awak mencari dan elok. Jadi Pak Bardin bersama-sama gitu. Kalau bisa bagai kita padangakan radio Rai di sini. Nah, kita minta panggali-panggali di sini. Kalau ada radio, kok ada radio, tolonglah balik radio, putar radio dakwah radio Rai di sini. Mudah-mudahan kacamasan dari Pak atau kita bersama ko bisa hilang dah ni. Nah, demikian. Buya iko adunan ke batanyo dulu Buya. Katanya batanyo awak cie Buya menulis nama anak awak dalam ijazahnya nan rancak ba Buya. Misalnya Fatimah binti Ahmad atau Fatimah Ahmad saja Buya. Terima kasih Buya Oncu di Padang. Ya. Untuk membuat nama memang format nama di tempat awak berbeza dengan format nama di negara-negara lain. Kalau di negara seperti di Timur Tengah, itu biasanya hendaknya namanya ampe suku, ya, ampe suku kato. Namanya, nama apanya, nama kakeknya, nama kakek cik lain, atau namanya, nama apanya, nama kakeknya, nama kabilahnya, ya. Nah, sehingga dibuatlah misalkan di dalam namanya itu lengkap, misalkan diberikan ijazah kepada Fatimah binti Amir misalkan bin Umar Al-Fadani misalkan, kan gitu ya. Jadi nampak ada namanya. Nah, kemudian kalau di awak format ini kan berbeda. Namu di atas kemudian anak dari si fulan di bawah. Nah, terkadang di awal ada namanya panjang tapi apanya tak sebut dah. Nama sebenarnya kan untuk sebagai alamat untuk kita memanggil. Dan buatlah nama yang rancak-rancak seperti Fatimah itu hebat nama itu. Fatimah, Aisyah, Zainab, Maryam, ya Khadijah. Itu Asia. Itu adalah nama-nama yang baik. Ya, ada mereka yang membawa itu adalah orang-orang yang punya tokoh-tokoh ya, wanita. Kalau seandainya anak-anak perusi, anak laki-laki juga banyak nama-nama yang baik. Kalau yang bagusnya menurut ambo, kalau di dalam KTP misalkan atau nama akte, buatlah nama juga apanya juga, biar nama itu beralamat. Misalkan Fatimah tadi, Fatimah apa tadi? Fatimah bin Ahmad, binti Ahmad. Fatimah binti Ahmad misalkan. Bagus. Ya. Nanti kalau dipanggil sehari-hari adalah Fatimah. No namu ambo namu ambo ko indah Islami do. Apa namanya misalkan? Namanya apa namanya kalau yang nama-nama umum lah. Oh, nama ambo lah Sultan Dafriza lah. Ya. Nama Sultan Dafriza. Nah, gue aja. Ya, Fatimah binti Sultan Dafriza. Kenapa kita tidak bangga dengan nama awak? Gitu ya. Ada orang yang kurang pede dengan namanya. Ya lah. Nah, kini nama anak awak beralamat. Itu yang sebenarnya cukup anak awak namanya nama satu nama, satu kata, ya. Tak perlu panjang-panjang. Adalah pesan berpantun namanya, adalah ayat yang disebutnya inna a'tainakal kautsar namanya, ya, dan bermacam-macam. Nah, tapi nama itu adalah untuk sebagai panggilan. Nah, jadi kalau menurut abang tadi sebaiknya namanya nanti di KTP, di akte hendaklah disebutkan nama anak, nama orang tuanya atau apanya dengan nama anak. Wallah. Pakai binti atau langsung saja, Bu ya? Oh gitu. Ya. Boleh pakai binti, boleh enggak? Allah. Ke pertanyaan yang terakhir di pada malam kini, ke Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Kawan kos ambo membuat kami gibah. Karena inyo memiliki lisan dan buruan kasar tado anak-anak sampai kanan labia tuwo nan suku berbuat yang dilarang agama.
Baa caronyo supaya kami indak jadi penggibah pulo karanuinyo saju nan seperti di kos kami ko. Apa solusinya Buya? Terima kasih dari Toci. Iya. Ghibah itu kan dari lidah. Maka lidah hendaklah kita kunci. Untuk salah satu cara mengunci, jangan buat mendengar-dengar informasi darinya atau tentang inyo. Sebab kalau lawak mendengar, inyo akan mengundang awak untuk baca cerita tentang inyo. Kemudian kita jauhi prasangka. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang beriman, janganlah jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Orang yang berprasangka, apa yang dilakukannya, inyo pastinya akan mencalik-calik, memata-matai. Wala tajassasu, janganlah kalian memata-matai. Kalau orang mata-matai, apa yang dilakukan setelah itu? Biasanya berlanjut inyo kepada meribai, menceritakan kepada orang apa yang dicaliknya. Makanya Allah melarang kita untuk meribai. Wala tajassasu. Maka wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling mengunjingi. Gunjian, asal muasal gunjian itu penyebab pertama itulah prasangka. Maksud dari prasangka itu adalah prasangka buruk. Ketika ada prasangka buruk diikuti dengan memata-matai, diteruskan dengan menggibahi. Maka oleh kerana itu cara kita tutup telinga kita, jangan kita wak palapang hati kita, jangan wak ikut di dalam berburuk sangka kepada inyo. Kalau seandainya inyo melakukan apa yang disebutkan tadi, terserah inyo itu adalah dosa inyo, mungkin boleh kita adalah menasihatinya. Kalau tidak diterimanya, tanggung jawab awal ala lebih. Wallahu ta'ala. Ya, jazakumullah khairan Buya atas ampunanlah Buya jawab dari setiap pertanyaan masuk. Mudah-mudahan pandangan kita nanlah bertanya tadi puih landaknya terjawab terhadap permasalahan dan sedang dialaminya. Karena pertanyaan itu nampak yang panutup tadi Buya, sebelum acara kita tutup mungkin ada seketik kesimpulan dari Buya kepada Buya, dipersilakan. Dusana para pandangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di radio Rai FM maupun radio Pasaman FM yang bergabung jawab pada malam itu. Yang pertama, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita sama-sama melalui kehidupan kita itu selalu di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Mari kita jadikan adat kita itu adalah adat yang betul-betul bersandikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita lapangkan hati kita, kita bukakan pikiran kita untuk mengikuti ajaran yang lurus itu. Karena itu memangnya sesuai dengan alu aja patut, sesuai dengan logika. Dan itulah bana yang berdiri sendirinya yang dijadikan sebagai adat bagi orang kita. Mari kita sama-sama mendalami agama kita. Mari kita sama-sama saling menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar, saling awak maingian ke dosana awak yang lain untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa yang dilakukan agar Allah Subhanahu wa taala bisa magian kepada awak yang terbaik dan bukakan pintu berkahnya kepada kita. Wallahu a'lam.